Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 2404411071 dari kelas 3B Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan desain saya, yaitu topologi ring. Nah, topologi ring adalah bentuk jaringan komputer yang disusun melingkar seperti cincin. Setiap komputer terhubung ke dua komputer lainnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Jadi, data akan mengalir satu arah atau searah jarum jam atau sebaliknya dari satu komputer ke komputer berikutnya sampai ke tujuannya. Cara kerjanya yaitu topologi ring di gambar ini bekerja dengan cara mengalirkan data secara mengalir dari satu PC ke PC lain lewat switch sampai data mencapai tujuan. Setiap switch di situ berfungsi sebagai perantara jalur data biar komunikasi antara PC tetap teratur. Nah, adapun kelebihan dari topologi ring ini, yang pertama itu data berjalan teratur. Nah, karena hanya ada satu arah aliran data, jadi tidak ada tabrakan antara data. Yang kedua, ada performanya cukup stabil, cocok untuk jaringan kecil atau menengah. Yang ketiga, yaitu mudah mendeteksi gangguan. Karena aliran data melewati jalur yang sama, jadi bisa diketahui kalau ada yang salah. Nah, adapun kekurangan dari topologi ring ini. Yang pertama, kalau ada satu komputer atau kabel rusak, maka jaringan bisa putus atau semua komputer bisa kena dampaknya. Yang kedua, sulit menambah atau menghapus komputer. Kalau mau tambah komputer baru, jaringan biasanya harus dimatikan dulu. Yang ketiga, ada semakin banyak komputer, semakin lambat, karena data harus melewati semua komputer yang terhubung di dalam cincin. Yang keempat, yaitu perbaikan agak rumit. Kalau ada masalah, perlu dicek satu-satu untuk tahu letak kerusakannya. Nah, media transmisi yang saya gunakan pada topologi ring ini yaitu kabel UTP atau LAN kabel yang menghubungkan antara PC dan switch membentuk jaringan cincin. Nah, kelebihannya yaitu koneksi yang stabil. Gangguan sinyal hampir tidak ada, jadi data lebih lancar. Yang kedua yaitu kecepatan tinggi. Transfer datanya biasanya lebih cepat dibanding jaringan nirkabel atau WiFi. Yang ketiga, keamanannya lebih baik karena data lewat kabel fisik sulit disadap dari luar. Yang keempat yaitu ada tidak terpengaruh cuaca atau jarak pendek. Jadi sinyal tidak akan turun gara-gara lambat atau hujan. Namun ada juga kekurangannya, itu yang pertama pemasangannya itu ribet atau susah. Harus tarik kabel ke setiap perangkat, apalagi kalau banyak komputer. Yang kedua, sulit dipindah-pindahkan. Kalau PC atau switch dipindah tempat, kabel juga harus diatur ulang. Yang ketiga, ada biaya tambahan. Perlu beli kabel dan konektor RJ dan sampai 45, juga butuh peralatan crimping. Yang keempat yaitu tata ruang jadi kurang rapi. Banyak kabel bisa dibikin ruangan kelihatan berantakan kalau tidak diatur baik. Nah, IP address yang saya gunakan adalah 192.168.1.1 yang termasuk kelas C dan ruang alamat privat. Alamat ini sering digunakan pada jaringan lokal LAN seperti di rumah, sekolah, atau lab yang biasanya digunakan oleh router atau server utama. Kelebihan dari menggunakan IP address ini yaitu pertama, identifikasi unik. Setiap perangkat punya alamat sendiri, jadi gampang
jadi gampang dikenali di jaringan. Yang kedua itu memudahkan koneksi. Perangkat bisa saling bertukar data di jaringan lokal maupun internet. Yang ketiga itu manajemen jaringan lebih mudah. Administrator bisa mengatur siapa terhubung, siapa mengakses atau memblokir perangkat tertentu. Yang keempat itu ada mendukung internet. Tanpa IP, perangkat tidak bisa terhubung ke internet. Kekurangan menggunakan IP address ini yang pertama yaitu harus diatur dengan benar. Kalau IP konflik, dua perangkat pakai IP sama, jaringan bisa error. Yang kedua ada IP publik bisa dilacak. Kalau pakai IP publik, aktivitas online bisa diketahui pihak lain. Yang ketiga itu butuh pemahaman teknis. Untuk jaringan besar, pengaturan IP-nya bisa lebih rumit. Yang keempat yaitu terbatas. IP versi 4 seperti 192.168.1.1 itu punya jumlah terbatas. Meski walaupun sekarang itu ada IPv6 untuk solusinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.